Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang Budian banggakan. Pada pertemuan terakhir kita sudah mengerjakan ulangan harian bab 4. Jadi hari ini kita masuk ke bab 5, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Seperti biasa, materi ini wajib kalian catat di buku catatan matematika dan wajib dikerjakan nanti jika terdapat latihan soal. Tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya ada 3. Yang pertama yaitu kalian mengidentifikasi persamaan linear dua variabel. Yang kedua menentukan nilai variabel dari persamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga nanti mengubah bentuk soal cerita ke dalam bentuk PLDV. Yang pertama, mengidentifikasi persamaan linear dua variabel. Jadi nanti kalian bisa membedakan mana yang PLDV, mana yang bukan. Bentuk umum dari persamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY sama dengan C. Kalau kalian perhatikan, kunci utama dari PLDV itu adalah adanya dua variabel yang berbeda. Di sini ada X dan Y, ada dua variabel yang berbeda dan harus berpangkat 1 karena dia persamaan linear, wajib berpangkat 1. Dan mempunyai dua variabel yang berbeda. Itu kata kuncinya, ada dua syaratnya. Contoh, di sini ada dua persamaan. Yang pertama 3x tambah 2y sama dengan 50.000. Ada variabel x dan y, dua variabel x dan y. Nah, masing-masing berpangkat 1. Kenapa yang pertama ini disebut PLDV? Karena ada dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Yang kedua juga sama, ada variabel m dan n dan berpangkat 1. Ya, coba mari berpikir. Ada 3 persamaan. Persamaan 1, 2, 3. Kita bahas satu-satu. Persamaan 1 itu dia terdapat dua variabel X dan Y. Oh, berarti memenuhi syarat pertama. Tapi yang syarat kedua dia tidak dipenuhi. Kenapa? Karena di sini variabel X-nya dia berpangkat 2. Padahal harusnya syarat dari PLDV itu wajib berpangkat 1, seperti itu ya. Pada persamaan kedua, dia bukan PLDV. Kenapa? Karena di sini walaupun ada dua variabel A dan A, dia kan variabelnya sama, makanya kita anggap satu variabel. Variabel A dan A kan sama, ya berarti kita anggap satu variabel. Yang persamaan 3, nah ini baru disebut PLDV karena ada dua variabel berbeda, X dan Y, dan keduanya berpangkat 1. Sampai sini paham bedanya mana yang PLDV, mana yang bukan. Kalau PLDV tadi ada dua syarat, yang pertama dua variabel beda, dan yang syarat kedua wajib berpangkat 1. Itu syaratnya ya. Oke, pada materi kedua kita belajar tentang menentukan nilai persamaan linear dua variabel. Ini kita pakai konsep cara buat grafik pada bab 4 kemarin. Ada dua langkah. Yang pertama, memisalkan nilai X sama dengan 0. Yang kedua, memisalkan nilai Y sama dengan 0. Langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4X tambah 3Y sama dengan 12. Yang pertama, kita misalkan X sama dengan 0. X di sini pada persamaan kita tulis kembali. X kita ganti dengan 0, berarti 4 kali 0 tambah 3Y sama dengan 12. 4 kali 0, 0 tambah 3Y sama dengan 12. Maka 3Y, 0-nya kita pindah ke sini, kan harusnya jadi 12 min 0 sama aja. Tapi ini harusnya salah nih, harusnya negatif. Maka 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? 3Y kan artinya 3 kalikan Y. Kebalikan dari perkalian dibagi, makanya jadi 12 bagi 3. Y-nya hasilnya 4. Langkah kedua, kita misalkan Y sama dengan 0. Kalau yang pertama tadi yang kita ganti X sama dengan 0, yang kedua kita ganti Y sama dengan 0. Sama, kita tulis ulang persamaannya. Y-nya kita ganti 0, makanya jadi 4X tambah 0 sama dengan 12. 4X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 dibagi 4. X ketemu 3. Maka penyelesaian dari himpunan penyelesaian di atas adalah, ingat X, Y, maka X-nya 3, Y-nya 4. Jadi 3,4. Sampai sini paham? Nanti kalau misal ada yang masih belum paham, boleh WA Budian ya.
Yang ketiga, kita belajar mengubah soal cerita ke dalam PLDV. Ada soal cerita nih dibaca. Ibu membeli 10 ikan nila dan 15 kg ikan patin dengan harga 60.000. Dapatkah kamu mengubah situasi ini ke dalam bentuk PLDV jika ikan nila kita nyatakan N dan ikan patin kita nyatakan P? Jawab, nila tadi kita misalkan N, patin kita misalkan P. Maka 10 ikan nila sebenarnya 10 N ditambah 15 ikan patin, maka 15 P sama dengan 60.000. Sudah. Ini kan sudah dalam bentuk PLDV. Jadi ngubah cerita ke dalam PLDV. Paham ya, Nak ya? Nah, hari ini kita cuma belajar 3 bab itu aja. Coba diperhatikan baik-baik videonya tadi. Ada yang masih belum paham, boleh silahkan WA Budian ya. Ada latihan soal, silahkan dikerjakan di buku khusus tugas matematika. Siapkan satu buku kosong tugas matematika yang nanti kita akan gunakan selanjutnya sampai semester 2. Ya, selamat mengerjakan, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.